Halo, Assalamualaikum semua. Kembali bertemu di Kata Diri, channel untuk pengembangan diri menjadi lebih baik dan belajar bersama. Kali ini Kata Diri akan membahas mengenai 13 kebiasaan sehari-hari yang membuat kamu lebih cerdas. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pintar berarti mendapatkan nilai yang baik dan memiliki gelar. Namun, menjadi cerdas adalah dapat berpikir secara kritis dan membuat keputusan yang bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Ini bukan hanya tentang menghafal informasi atau mampu mengulang fakta. Ini tentang memahami bagaimana cara bertahan hidup dan menggunakan pengetahuan itu untuk kebaikan diri kamu. Kamu tidak perlu menjadi jenius atau menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan untuk menjadi lebih cerdas. Terlepas dari usia atau tingkat pendidikan, kamu dapat menjadi lebih cerdas dengan mengikuti beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kamu lakukan sehari-hari. Nah, berikut adalah beberapa kebiasaan yang bisa kamu lakukan. Nomor 1, bertanya. Jangan hanya mengasumsikan. Ini adalah kebiasaan yang berlaku untuk setiap aspek kehidupan, dari cara kamu mengambil informasi hingga cara mendekati hubungan antar pribadi. Banyak orang cenderung menerima segala sesuatu apa adanya, dan mereka tidak mau bertanya, hanya berasumsi, tidak mencari data atau fakta dari media atau dari sumber yang terpercaya. Sehingga keputusan yang diambil tanpa data akan menjadi keputusan yang kurang akurat, yang seharusnya bisa menjadi keputusan yang lebih baik. Jangan mengasumsikan bahwa sesuatu benar karena seseorang mengatakannya seperti itu. Selalu klarifikasi dan lihat semua sisi segala sesuatu itu sebelum mengambil keputusan. Nomor 2, baca sesuatu yang biasanya tidak kamu baca. Membaca adalah cara yang bagus untuk memperluas pengetahuan. Dan jika kamu ingin menjadi lebih cerdas, kamu harus membaca setiap hari. Kamu juga harus mencoba membaca sesuatu yang biasanya tidak kamu baca. Bahkan itu bertentangan dengan perspektif diri kamu. Membaca artikel atau buku yang berbeda dari biasanya dapat menjadi pengalaman yang bisa membuka mata kamu dan kemungkinan besar akan dipaksa untuk mempertimbangkan sudut pandang dari sisi lain. Dan ini tentu saja dapat membantu memperluas pikiran dan menantang kamu untuk mengeluarkan ide-ide yang lebih baik. Nomor 3, diversifikasi hari kamu. Melakukan rutinitas yang sudah terbiasa dilakukan, kamu akan terjebak dalam kebosanan. Untuk menjadi bahagia dan produktif, kamu harus terus melakukan hal-hal baru dan menjaga agar otak tetap aktif. Keluarkan diri kamu dari autopilot, ambil rute yang berbeda setiap pulang kerja. Coba resep baru untuk makan malam atau pergi berjalan di luar ruangan. Mengundang sedikit hal baru ke dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya akan membantu menjaga hal-hal tersebut tetap menarik, tapi ini benar-benar akan merangsang otak untuk lebih cerdas. Nomor 4, ekspos diri pada dunia yang berbeda. Orang cerdas adalah orang yang penasaran. Mereka berinteraksi dengan berbagai orang dan sangat tertarik dengan budaya, tempat, dan perspektif yang berbeda. Ini adalah cara yang baik untuk membuat pikiran kamu bekerja. Dan tentu saja sangat penting bahwa kamu memang terbuka terhadap informasi yang akan kamu terima dari sumber-sumber lain. Sering kamu tidak setuju dengan semua yang kamu dengar atau yang kamu lihat. Tetapi jika kamu sangat terbuka, ini akan membantu memperluas pemahaman tentang dunia di sekitar kita. Nomor 5, belajar hal baru setiap hari. Belajar sesuatu yang baru setiap hari, tidak peduli itu kecil atau sesepele apapun, bisa memberikan dampak yang besar pada otak kamu. Tontonlah sebuah acara pendidikan, dengarkan buku audio atau podcast, atau berlangganan buletin berita yang akan memprovokasi pemikiran. Kamu bahkan bisa menggunakan aplikasi kata-kata baru setiap hari dan mencoba merangkai kata-kata baru tersebut untuk hal-hal yang belum pernah kamu lakukan. Itu semua akan mendorong otak kamu untuk lebih cerdas. Nomor 6, terapkan pengetahuan baru. Saat kamu belajar sesuatu yang baru, jangan biarkan itu sia-sia. Jika kamu tidak menerapkan apa yang telah kamu pelajari, maka itu tidak akan ada gunanya. Jangan hanya belajar tanpa tujuan. Pastikan belajar itu untuk meningkatkan hidup kamu dengan cara apapun. Belajarlah hal-hal di luar kebiasaan atau di luar pendidikan kamu, dan terapkanlah ilmu baru tersebut ke dalam kehidupan. Nomor 7, pikirkan cara yang berbeda untuk melakukan hal rutin. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menantang otak kamu adalah dengan melakukan hal rutin dengan sedikit berbeda. Mencari cara baru untuk melakukan sesuatu akan menghindari kebosanan
dan membantu otak kamu untuk tetap tajam dan fokus, serta membuat hidup lebih menarik dan menyenangkan. Kamu juga bisa menggunakan kebiasaan ini untuk mencari cara yang lebih baik dan lebih efisien. Nomor 8, bermain games yang membutuhkan strategi. Untuk menjaga otak kamu tetap tajam, lakukan tindakan yang membutuhkan otak untuk berpikir. Contoh games yang membutuhkan strategi, permainan catur, permainan kartu, atau teka-teki. Penelitian menunjukkan bahwa permainan games berbasis strategi membantu meningkatkan fungsi ingatan. Hal ini dikarenakan games tersebut memerlukan otak kamu untuk berpikir secara cepat. Dengan memberikan latihan otak dengan proses berpikir seperti ini dari waktu ke waktu, kamu juga akan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi skenario yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 9, tingkatkan intensitas mental. Semakin kamu menantang diri kamu sendiri, semakin kamu menjadi pintar. Kuncinya adalah mendorong diri kamu melebihi batas yang kamu pikirkan. Coba ambil keterampilan baru atau mengambil subjek yang tidak kamu kenal selama 30 menit dalam satu hari. Kamu juga bisa mencoba menggunakan pola pikir yang berbeda dengan membaca buku atau mendengarkan podcast tentang pengembangan diri. Dengan melakukan hal ini secara teratur, kamu akan terus membangun jalur saraf di otak kamu yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas untuk belajar. Nomor 10, lakukan hobi yang produktif. Penting untuk memiliki minat di luar pekerjaan, bahkan jika kamu adalah seorang profesional yang sibuk sekalipun. Hobi lebih dari sekedar cara untuk mengisi waktu. Hobi adalah cara kreatif yang membuat otak kamu terlibat dan bahkan dapat meningkatkan fungsi kognitif. Macam-macam hobi yang bisa dilakukan seperti menulis, memainkan alat musik, melukis, merajut, kerajinan, atau berkebun. Hobi penting untuk kesehatan mental dan dapat membantu kamu untuk mempelajari keterampilan yang membuat kamu menjadi pribadi yang lebih berwawasan. Hobi ini juga bisa menjadi cara yang bagus untuk bertemu dengan orang-orang dengan minat yang sama, dan ini juga dapat membantu untuk mendapatkan teman baru. Nomor 11, bergaul dengan orang yang lebih pintar. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Sangat gampang untuk dikelilingi oleh orang-orang yang satu frekuensi dan satu pandangan. Tetapi jika kamu ingin otak kamu lebih berkembang, kamu perlu belajar dari orang-orang yang bisa mengajari kamu hal baru dan menunjukkan cara lain dalam melihat sebuah masalah. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang lebih pintar, mereka akan menantang dan menginspirasi. Mereka akan membuat kamu lebih berpikir, lebih kritis tentang keyakinan atau tindakan yang akan diambil, dan hal ini dapat membantu kamu lebih kreatif dan efektif. Nomor 12, lakukan olahraga fisik. Olahraga adalah salah satu hal yang terbaik yang dilakukan untuk tubuh dan otak. Itu sebabnya mengapa sangat penting bagi kita untuk selalu membuat aktivitas fisik menjadi kebiasaan dalam hidup. Selain membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, olahraga juga membantu meningkatkan aliran darah ke otak. Olahraga yang konsisten bisa menghasilkan neurotropik yang diturunkan dari otak untuk ingatan, belajar, fokus, konsentrasi, dan pemahaman. Dan sebagai bonus, olahraga juga meningkatkan kualitas tidur menjadi lebih baik. Nomor 13, lakukan waktu untuk ketenangan. Jika kamu ingin menjadi lebih cerdas, penting untuk meluangkan waktu untuk merenung tentang hari kamu. Orang cerdas belajar dari pengalaman mereka agar tidak membuat kesalahan yang sama di kemudian hari. Dan dengan merenung, kamu juga dapat melihat pola yang mungkin menyebabkan kebiasaan atau perilaku yang tidak sehat. Ini akan membantu kamu menjadi lebih sadar diri dan lebih baik dalam pola pikir, bertindak, dan dalam kehidupan. Jika kamu ingin menjadi lebih cerdas, cobalah menambah kebiasaan-kebiasaan ini dalam hidup kamu. Jika kamu sudah melakukan beberapa hal saja, terus lakukan karena ini adalah hal yang baik. Dan ingat, bukan menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih baik. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika tidak berhasil, maka teruslah belajar dan terus maju. Oke teman-teman, jangan lupa like dan share video ini ke teman kamu agar kita semua bisa menjadi lebih baik. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi serta tunggu video-video dari Kata Diri selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.